Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah tentang percintaanmu ke depan. Bagaimana tentang perasaanmu dalam cinta. Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana koneksi dari cintamu ke depannya. Oke, dan maaf agak berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, apa yang terjadi dengan cintamu? Wow, kamu memilih untuk membuat batinmu tenang, ya. Kamu tidak mau punya drama-drama. Kamu nggak mau lagi tersakiti atau menyakiti, ya. Dalam sisi percintaan kamu cari orang-orang yang bisa menyayangimu, mencintaimu tulus apa adanya. Tetapi kalau dia tidak membalas cintamu atau mereka pergi meninggalkanmu ataupun mungkin banyak drama, kamu memilih untuk menenangkan diri dan ada beberapa yang saya lihat di sini mengambil keputusan untuk pergi. Pergi bukan berarti tidak mencintai ya. Di sini kamu pergi itu karena ya merasa bahwa ngapain juga saya di situ, dia tidak bahagia bersamaku. Percuma ya. Ataupun saya tetap bertahan dengan kondisi batin yang sedih. Saya harus melihat dari sisi diriku di mana memberikan perlindungan untuk diri ini, yaitu perlindungan secara fisik dan mental, ya. Karena ada beberapa yang kondisinya memang saat ini lagi kurang enak badan, ya. Sakit gara-gara kondisi percintaan, galau karena kondisi percintaan, ya. Jadi ke depan nih saya lihat kamu nggak mau seperti gitu. Kamu lebih, saya mau kerja cari duit ketimbang punya pacar bikin pusing, nggak produktif, sakit hati, dan ya kalau mau dibilang kondisinya memang lagi kere ya. Jadi ya kerja. Pacar tuh nanti dulu ya. Ini bicara pacar ya. Kayaknya kalau sudah mempunyai pacar gimana? Nah ini banyak drama. Ribut aja. Makanya ada beberapa yang akhirnya memilih untuk berpisah. Ketimbang ribut ataupun eh, apa ya kalau dibilang tidak menghargai ya, tidak membuat nyaman dari sisi mental ya, curiga mulu, overprotective, menekan, selalu salah, disalahkan ya, ataupun ada perselingkuhan, ketidakjujuran di sini, diulangi lagi kesalahan yang sama, sudah dimaafkan ulang lagi, dimaafkan ulang lagi, kata-katanya kasar ya. Dan ini mungkin ada muncul trauma ya, muncul trauma dan luka batin dari dirimu yang akhirnya kamu ingat-ingat terus ya. Dan di sini ada orang baru yang saya lihat juga mungkin kondisinya itu akan datang menghampiri, tetapi kamu kayak macam udah, saya nggak mau lagi gitu. Nanti terkoneksi sama seperti yang di sono, yang dulu-dulu. Di awal saja baik, di awal saja kelihatan manis, di awal saja kelihatan terasa bahagia gitu. Tapi ujung-ujungnya sakit kepala, ujung-ujungnya bikin pusing, ujung-ujungnya drama, ujungnya memanfaatkan. Ada pengkhianatan, takut ya. Dimana kamu ingin ada cinta yang setara.
Karena ada beberapa yang turun level. Turun level nih artinya, ya sudah deh, saya menerima kamu apa adanya. Tetapi pada saat berjalannya waktu, kok apa adanya semakin susah ya? Apa adanya semakin ribet ya? Bahkan membuatku stres, pusing sendiri, berjuang sendiri. Jadi sekarang kamu nggak mau lagi cinta apa adanya. Cinta yang setara atau lebih. Contoh dari segi pendidikan, dari sisi pekerjaan, dari sisi penghasilan, dari sisi kasta, seiman. Ya. Tapi memang ada yang kamu merasa, saya kan nggak sempurna. Tapi kamu menuntut, nggak apa-apa. Saya nggak sempurna tapi harus dia sempurna. Ini moto kamu seperti gitu. Kenapa? Karena pernah turun level. Akhirnya kamu menderita karena ikut level dia. Tidak bahagia. Karena apa? Contoh, dia kurang. Dia pemalas, dia ini kamu mau memaklumi itu, dimana oke saya kerja, tapi akhirnya kamu capek sendiri, berjuang sendiri, kamu nyerah. Ya, jadi sekarang saya mau cari yang, contohnya, saya mempunyai tabungan. Oke, saya juga harus cari laki-laki yang mempunyai tabungan, sudah mempunyai tabungan, bukan dari nol atau minus. Atau perempuan yang juga wanita karir, bukan hanya mau minta-minta pras-pras aja ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, motonya seperti gitu, ke depannya, lebih waras. Terus dari segi pendidikan, saya pernah turun level, ya. Kamu mungkin contoh nih tidak sekolah gitu ya. Terus sarjana, bukan sombong ya, tapi ini ada beberapa yang memang seperti gitu supaya connect dalam berpikir. Ataupun ada S2, saya mencari S2. S3, S3, S lilin, S lilin gitu. Ataupun mungkin ya saya cuma SMA, ya saya cari yang SMA juga deh. Nggak usah yang sarjana-sarjana. Ya, ataupun saya tidak sekolah, ya sudah cari yang tidak sekolah aja deh. Karena apa? Pola pikir nyambung. Kalau nggak nyambung ya percuma. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun ada yang oke, saya sarjana oke lah. Tetapi lihat dulu, ini wawasan luas ataukah masih kekanak-kanakan, childish gitu. Walaupun dia pendidikannya tinggi gitu. Nah ini kamu juga lihat dari sisi bibit-bibit bobot gitu. Keluarganya bagaimana, sukunya bagaimana, orang tuanya bagaimana, karirnya bagaimana, agamanya bagaimana. Jangan sok-sok agama, padahal cuman label doang agama, kelakuan kayak iblis ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Yang mana sudah terkoneksi dengan orang rajin ibadah ini itu ya, kelihatannya soleh lah, macam-macam lah ya. Ujung-ujungnya tukang maki, judi, ya macam-macam ya. Ini kenapa begini ya? Kamu marah ya? Energinya kayak harus logika tuh kan, dimana pokoknya harus yang logika-logika, nggak usah perasaan-perasaan itu akhirnya susah, ikut-ikut perasaan akhirnya kita menderita. Harus logika, walaupun mungkin kondisinya nggak ada manusia yang sempurna, tapi kamu merasa oke, kesempurnaan milik Tuhan, tetapi setidaknya kamu 80% sempurnalah, karena saya sudah sempurna juga menurut kamu gitu ya. Saya punya penghasilan, saya pekerja keras. Kamu juga harus punya penghasilan, kamu juga harus pekerja keras. Bukan dapat pemalas, mau HP-HP, tinggal TikTok-TikTokan, goyang-goyang sana-sini, nggak menghasilkan. Ya, ujung-ujungnya scroll-scroll aja, like-like orang seksi-seksi atau cowok ganteng-ganteng, ya, nggak ada fungsinya tuh. Habis itu chatting-chatting nggak jelas dengan yang lain, ya, bikin sakit hati. Nah, ini kamu nggak mau seperti gitu. Ya, kamu mau cari cinta yang dewasa. Cinta yang tidak makan hati. Cinta yang mau bekerja, berjuang untuk kamu dan masa depan. Bukan hanya sekedar pacar-pacar. Ya. Nah ini, jadi ada beberapa yang meninggalkan, ada beberapa yang akhirnya tetap tapi menjauh gitu. Tetap ini artinya macam contoh ya. Oke, konflik ya. Mungkin karena ini kalau sudah ke arah pernikahan ya, mungkin belum cerai resmi negara tapi sudah pulang kampung atau tinggal di daerah lain gitu. Untuk meniti karir ataupun jauh dari orang toksik ini. Dan pada saat ada yang mau datang, kamu harus punya level value, dia harus mempunyai value yang lebih dari kamu. Kalaupun nanti dia mau balik yang mantan, ya dia harus punya value lebih up dari kamu. Kalau seperti dulu maka malah tambah rusak, lebih baik nggak usah. Karena ada beberapa yang wanti-wanti, ya aku mau cerai aja. Ini ada beberapa seperti gitu ya. Ataupun aku mau putus aja dengan kamu. Janji-janji nikah sampai sekarang alasan ini itu terus. Ya. Jadi ada ketegasan dalam cinta dan mau keseimbangan, kesetaraan dalam cinta. Kamu memperjuangkanku, aku akan memperjuangkanmu. Kamu mengabaikanku, aku pun mengabaikanmu. Ya, karena sudah capek berjuang sendiri.
ingin ada keseimbangan. Tuh, temperance ya. Aku baik sama kamu, kamu baik sama aku. Kamu jahat sama aku pun menghindar. Ibaratkan cuek juga gitu. Ya, biarkan semesta yang menegurmu. Karena ada beberapa yang pasangannya sudah ditegur-tegur tapi nggak mau dengar. Orang tuanya pun tegur nggak mau dengar. Serasa paling hebat, paling benar. Tidak merasa salah, tidak mau introspeksi. Bahkan playing victim, menfitnah dan lain-lain. Ya, ataupun karakter jeleknya tidak mau dirubah, dan akhirnya nih ada beberapa yang akhirnya memilih untuk ada Seven of Wands ya, menyerahkan semua ke jalur langit untuk semesta tegur dengan cara semesta, karena kebal ya, untuk dikasih tahu tuh susah, mungkin dari semesta nanti ya yang menegurnya ya, mungkin pemalas ataupun mungkin tidak bertanggung jawab ya. Nah ini macam-macam lah ya. Karena saya lihat di sini kondisinya stres, mumet, pusing ya, karena cinta. Kalaupun ada orang baru datang, kamu kayak macam nanti dulu deh, lihat dulu bibit-bibit bobot dulu. Kamu cuma datang hanya untuk lihat senyum-senyum manis, ujung-ujungnya toksik, ngapain? Ya, apalagi muka cantik, muka ganteng, ujung-ujungnya cuma memanfaatkan ya. Saya nggak makan-makan kecantikan, saya nggak mau makan-makan kegantengan ya. Saya tuh makannya nasi. Nasi dibeli pakai duit. Kalau kamu mau transfer, kamu mau kerja, kamu mau berusaha untukku, oke, silahkan. Mari kita sama-sama berjuang. Kalau tidak, jangan. Saya nggak bucin-bucin dengan kegantenganmu. Saya nggak bucin-bucin dengan kecantikanmu. Saya nggak bucin-bucin dengan apa dibilangnya, janji-janji manis. Saya bucin dengan actionmu, dimana kamu harus memprovider diriku, baik sisi mental, dari sisi fisik juga, dan bahkan paling nomor satu adalah dari sisi keuangan. Nah ini ada beberapa yang punya standar ya, tidak mau menurunkan standar lagi ya. Nggak ada ganteng-ganteng dan cantik-cantik, itu nanti dulu ya. Kalau nggak ada cinta pun nggak apa-apa, yang penting ada duit. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana harus bisa setara ya, dan mau memperjuangkan cinta ini sampai ke jenjang yang lebih serius. Kalau cuma pacar-pacar doang ngapain ya. Serius artinya memang betul-betul dewasa ya, dan mau punya planning ke depan untuk berumah tangga. Ataupun kalau macam contoh dia sudah mempunyai anak ya, buktikan kalau seandainya kamu mau balik ya, kalau ada mantan mau balik dan memang masih ada status pernikahan ya, buktikan kamu harus punya duit. Jangan malas. Kalau mau kembali dengan kondisi kamu masih sudah terpuruk ya, ngapain? Itu mengulangi masa lalu yang mana pernah terjadi ya. Ataupun orang baru mau tidak terima kondisiku, anakku, diriku, mungkin ini janda atau duda ya, kamu mau tidak menerima kondisiku yang seperti begini. Kalau kamu mau berjuang ya silahkan, kalau tidak ya jangan ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa cinta ini harus setara. Setara dalam pemikiran, setara dalam kerja keras, ya, perjuangan, dan setara dalam hal spiritual, ya. Jadi tidak mau dikatakan sok suci, dikatakan begini begitu ya, ataupun mungkin juga dikoneksikan juga dengan orang-orang toksik yang mana hanya mau patriarki ya, wah laki-laki yang harus didengar ya, masa wanita yang kerja, laki-laki santai-santai tapi mau didengar ya. Tunjukkan kalau kamu patriarki dari tanggung jawab juga. Intinya kan gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana laki-lakinya ini, maaf ya, tapi ini mungkin energi feminim yang agak greget ya, karena ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya mau dilayani tapi tidak mau menjalankan tupoksi ya. Jadi salah benar harus laki-laki yang menentukan ya. Kalau tidak perempuan dibilang pembangkang, bawa-bawa agama lagi ya, dia begini begitu, tidak patuh, tidak taat ya. Padahal laki-lakinya sendiri atau energi maskulinnya sendiri tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi selalu menyalahkan dari energi feminim. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, karena energi feminim ini energi yang paling tinggi, di mana dia lagi emosi ya, dan mungkin banyak sekali tersakiti dari sisi energi maskulin ya.
Tapi bukan berarti saya bilang energi maskulin tidak tersakiti dari energi feminim, tidak. Ada juga, tetapi kan energinya paling tinggi dari sisi feminim yang tersakiti, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Nah itu, jadi kondisinya harus ada duit, ya. Kalau kamu nggak ada duit, nggak usah dekat-dekat aku. Terus dari sisi action, kamu harus berjuang untukku, punya masa depan, punya planning, kerja, jangan gengsi, jangan juga punya hutang, ya, jangan tukang judi, jangan ya pokoknya yang negatif-negatif lah ya, apalagi narkoboy, pergaulan bebas ya. Walaupun mungkin kondisinya ada yang mau mendekatimu di sini ya, kamu juga tidak terlalu kayak bucin-bucin. Kamu kayak macam ya sudah, kalau kamu mendekatiku ya tunjukkan juga keseriusanmu. Kalau kamu nggak serius ngapain ya? Saya mau yang setara, kalau bisa yang lebih. Kalau kamu di bawah-bawah lebih baik nggak usah. Nah ini ada beberapa yang mendapatkan orang yang di bawah. Kayaknya kamu merasa bahwa aduh aku suka kamu, tapi kamu kayaknya levelnya di bawah aku, nggak mau deh. Nah ini ada beberapa yang pilih-pilih. Bukan berarti sombong ataupun apapun, tetapi tidak mau terulang lagi kesalahan yang sama di mana kamu pernah menurunkan levelmu, derajatmu untuk cowok atau cewek ya. Akhirnya ujung-ujungnya menderita. Karena berjuang sendiri dan capek. Dan pada saat sekarang ya kamu akhirnya mau memilih untuk lebih sendiri ketimbang menurunkan derajatmu. Ya, jadi seperti gitu, yang dimana kamu tidak terlalu bucin-bucin dengan cinta-cintaan, lebih ingin ke duit ya. Saya bucin dengan aroma duit ya. Betul tidak? Ketik di kolom komentar ya. Karena duit itu akhirnya bisa membuatku ceria ketimbang pasangan tetapi kere, bikin pusing, stres. Mendingan kerja ada duit ya. Lebih memilih duit ketimbang bucin sama cinta yang palsu ya. Nah ini jadi kondisi kamu lebih waras aja sih, lebih pakai logika ketimbang perasaan ke depannya ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi orang-orang yang terkoneksi denganmu ya. Yang mana dia ada dalam readingan ini, yang mana dia mau datang membawa cinta, ataupun mungkin kamu trauma dengan dirinya yang mungkin saat ini hubungan kalian lagi renggang ya. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf H, ada U, J, B, O, W, F, M, K, V, N, X, R, S, D, G, I, dan L. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat, kalaupun di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiak kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, ada bintang Virgo, ada bintang Gemini, Leo, Libra, Cancer, Aries, Sagittarius, dan Pisces. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.